Pagi itu di stasiun kereta komuter Line yang padat di Jakarta, mata Dimas bertemu dengan seorang pria yang berdiri tepat di sebelahnya. Tak pernah ia bayangkan bahwa senyum kecil dan sapaan sederhana dari pria bernama Rian itu akan membuatnya yang selama ini merasa dirinya hanyalah orang biasa mulai mempertanyakan segala hal tentang hidupnya. Dimas Pratama berusia 28 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah bank swasta di kawasan Sudirman. Setiap hari rutinitasnya berulang tanpa warna. Bangun jam 6, mandi cepat, naik kereta dari apartemen kecil di Tebet, duduk di meja kerja sampai sore, lalu pulang lagi dengan membawa tas berat penuh laporan keuangan. Keluarganya di Bandung selalu mengingatkan, kamu sudah tua, Dim, jangan seperti orang biasa saja, nikah dong sama anak Pak Haji sebelah rumah. Ibunya, Bu Siti, menelepon hampir setiap malam, suaranya penuh harap. Dimas hanya bisa mengiyakan sambil menatap langit-langit kamar yang retak. Ia memang merasa biasa. Tidak tampan luar biasa, tidak kaya, tidak punya mimpi besar. Hanya hidup, bekerja, dan bertahan. Tapi hari itu berbeda. Setelah kereta berhenti di stasiun Sudirman, Rian menghampirinya dengan dompet kulit hitam di tangan. Ma, ini jatuh di kursi tadi, katanya sambil tersenyum. Wajah Rian terang, mata sipitnya ramah, rambutnya rapi seperti orang yang terbiasa menghadapi klien kreatif. Dimas mengambil dompet itu, jarinya tak sengaja bersentuh. Ada getar kecil yang aneh, tapi ia cepat menggelengkan kepala. Terima kasih, jawabnya singkat, lalu buru-buru pergi. Malamnya, Rian mengirim pesan singkat lewat nomor yang tertinggal di dompet. Semoga besok tidak lupa lagi ya. Dimas membalas sopan tapi hatinya gelisah tanpa sebab. Beberapa hari kemudian mereka bertemu lagi di kai dekat kantor. Rian ternyata desainer Grace Relance yang sering mengerjakan proyek untuk Bank Dimas. Obrolan mereka mengalir ringan tentang cuaca Jakarta yang panas, lalu tentang mimpi kecil. Rian bercerita bagaimana ia pindah dari Surabaya ke Jakarta untuk mengejar pekerjaan yang lebih bebas. Aku tidak mau hidup seperti orang lain yang terjebak rutinitas, katanya sambil menyesap kopi. Dimas diam, merasa kalimat itu seperti pukulan halus ke dadanya. Malam itu, ia duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Untuk pertama kali, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar bahagia dengan hidup biasa ini? Di rumah orang tua di Bandung akhir pekan itu, Bu Siti sudah menyiapkan makan malam spesial. Besok ketemu anak Pak Haji, namanya Rina. Cantik, lulusan UI, cocok buat kamu. Dimas tersenyum kaku. Ia mencoba membayangkan hidup bersama Rina, tapi bayangan itu terasa asing. Saat pulang ke Jakarta, di kereta malam, ia teringat senyum Rian. Hatinya berdegup lagi. Ia menggelengkan kepala keras, ini pasti karena capek kerja. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Pekerjaan di kantor semakin menumpuk. Bos meminta Dimas bekerja sama dengan tim kreatif dan Rian masuk sebagai konsultan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama di ruang meeting. Rian selalu punya ide segar, tertawa lepas, dan mendengarkan cerita Dimas dengan sungguh-sungguh. Suatu sore saat hujan deras mengguyur Jakarta, mereka terjebak di kantor sampai malam. Rian membawa payung hanya satu. Kita berbagi saja, katanya. Di bawah payung yang sama, bahu mereka bersentuh. Dimas merasakan hangat yang aneh, bukan karena hujan. Pulang ke apartemen, ia tak bisa tidur. Ia membuka ponsel, melihat foto Rian di media sosial. Kenapa aku seperti ini, gumamnya. Besoknya, ibunya menelepon lagi.
Dim, Rina sudah setuju ketemu. Jangan tolak ya, nak. Kami cuma ingin kamu bahagia seperti orang normal. Kata normal itu menusuk. Dimas duduk di tepi kasur, tangannya gemetar. Ia merasa kecil, biasa, tak berharga. Tapi ingatan tentang Rian membuatnya tersenyum tipis tanpa sadar. Pertemuan itu, yang dimulai dari dompet jatuh, perlahan mengguncang dunia kecilnya yang selama ini aman dan datar. Minggu berikutnya, Dimas dan Rian semakin sering bertemu di luar jam kerja. Mereka nongkrong di Taman Suropati, makan sate di pinggir jalan, atau sekadar jalan kaki di malam hari sambil bicara tentang segala hal. Rian bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana ia pernah merasa berbeda dari teman-teman sebayanya tapi tak pernah berani mengatakannya pada siapapun. Dimas mendengarkan dengan hati berdebar. Ia tak berani bertanya lebih dalam, tapi setiap kata Rian seperti cermin yang perlahan memperlihatkan bayangan dirinya sendiri. Di kantor, rekan kerja mulai memperhatikan. Kamu kelihatan lebih cerah akhir-akhir ini, Mas Dim, kata sekretaris bagian. Dimas hanya tersenyum malu. Tapi di dalam, badai mulai berputar. Malam minggu, ibunya mengirim Otorina yang sedang tersenyum di depan rumah. Cantik kan? Besok datang ke Bandung ya? Dimas membalas singkat, iya, Bu. Tapi tangannya dingin. Ia menelepon Rian tanpa pikir panjang. Mau ketemu sebentar. Aku butuh cerita. Mereka bertemu di kai kecil dekat Monas. Rian datang dengan jaket denim, wajahnya tenang seperti biasa. Dimas menceritakan tentang tekanan perjodohan, tentang rasa biasa yang menempel di dadanya bertahun-tahun. Rian mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata pelan, kadang kita merasa biasa karena kita belum menemukan bagian diri kita yang sebenarnya, Dim. Kata-kata itu menggantung di udara. Dimas menatap mata Rian lama, lalu cepat membuang pandang. Aku takut, bisiknya. Rian hanya meletakkan tangan di bahunya sebentar. Takut itu wajar. Tapi lari dari itu lebih menyakitkan. Keesokan harinya di Bandung, pertemuan dengan Rina berjalan kaku. Gadis itu baik, sopan, tapi Dimas merasa seperti aktor yang salah peran. Pulang malam, ia langsung ke apartemen dan menangis sendirian. Untuk pertama kali, ia mengakui dalam hati bahwa ia tidak suka perempuan. Tapi mengakui itu berarti menghancurkan segala yang ia kenal, keluarga, masyarakat, masa depan yang senormal. Ia takut kehilangan segalanya. Rian mengajaknya ke proyek kecil di luar kota akhir pekan itu. Mereka ke Bandung untuk syuting oto untuk klien. Di perjalanan, Rian bercerita tentang temannya yang pernah mengalami hal serupa. Dia pilih sembunyi, tapi akhirnya sakit sendiri. Dimas diam saja, tapi hatinya mendengarkan. Di Bandung, mereka menginap di hotel sederhana. Malamnya, saat hujan turun lagi, Rian duduk di balkon dan berkata, kamu tidak harus memutuskan sekarang. Tapi jangan bohongi diri sendiri. Dimas merasa seperti ada pintu yang terbuka sedikit. Kembali ke Jakarta, konflik batin semakin kuat. Rekan kerja mulai bergosip pelan, Dimas sering bareng desainer itu ya. Dimas pura-pura tak mendengar. Tapi saat ibunya menelepon dan bertanya kenapa ia kelihatan murung, ia hampir menangis. Aku baik-baik saja, Bu. Bohong itu terasa berat. Rian menjadi satu-satunya tempat ia bisa bernapas. Mereka mulai bertukar pesan setiap malam, cerita kecil yang membuat Dimas tersenyum di tengah kegelapan. Suatu hari, bos memanggil Dimas ke ruangan. Kamu kerja bagus, tapi fokus ya.
Jangan terlalu dekat dengan Endor. Dimas mengangguk, tapi hatinya sakit. Ia merasa dunia mulai menyempit. Malam itu ia menelepon Rian dengan suara bergetar. Aku tak tahu harus bagaimana. Rian jawab tenang, kita hadapi satu persatu, Dim, kamu tidak sendirian. Kata itu menjadi pelita kecil di tengah badai yang mulai mendekat. Tekanan di rumah semakin berat. Bu Siti datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, membawa tas berisi makanan dan oto-oto Rina. Ibu sudah bicara dengan Pak Haji. Mereka setuju lamaran bulan depan. Dimas terdiam di soa apartemennya. Ia mencoba menolak pelan, Bu, aku belum siap. Tapi ibunya memeluknya erat. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Jangan bikin malu keluarga. Malam itu, setelah ibunya tidur di soa, Dimas keluar ke balkon dan menangis diam-diam. Ia merasa seperti penipu, seperti orang yang hidup dalam kebohongan besar. Rian tahu dari pesan Dimas. Keesokan harinya, ia datang ke apartemen dengan membawa kopi hangat. Kita jalan-jalan saja hari ini, ajaknya. Mereka naik kereta ke Ancol, duduk di tepi pantai sambil melihat kapal-kapal. Rian bercerita tentang perjuangannya sendiri dulu di Surabaya, bagaimana ia pernah hampir menikah karena paksaan keluarga tapi membatalkan di detik terakhir. Saat itu aku sadar, kalau aku bohongi diri, aku akan mati perlahan. Dimas mendengarkan, air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kali ia memegang tangan Rian erat. Aku takut kehilangan ibuku, katanya. Rian balas memegang. Kamu tidak akan kehilangan siapapun yang benar-benar mencintaimu. Kembali ke kantor, gosip semakin kencang. Seorang rekan kerja dekat Dimas, Andi, mendekatinya di ruang merokok. Hati-hati ya, Mas. Orang sudah bicara aneh-aneh tentang kamu dan Rian. Dimas merasa dunia berputar. Malam itu ia bertengkar dengan dirinya sendiri di cermin kamar mandi. Kamu biasa saja, Dim, jangan bikin masalah. Tapi bayangan Rian tak mau pergi. Akhir pekan berikutnya, Rian mengajak Dimas ke rumah temannya di Depok untuk acara kecil. Di sana, Dimas bertemu dengan beberapa orang yang hidup terbuka dengan identitas mereka. Mereka cerita tentang keluarga yang akhirnya menerima, tentang pekerjaan yang tetap jalan. Dimas pulang dengan hati penuh harap tapi juga takut. Di kereta pulang, Rian berkata pelan, kamu punya hak untuk bahagia, Dim, nilai kamu bukan ditentukan oleh orang lain. Kata itu menggema sampai pagi. Tapi kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Bu Siti menelepon dengan suara marah. Ada yang bilang kamu sering sama laki-laki. Benar itu. Dimas terdiam. Ya tak bisa bohong lagi. Bu, aku suka pria. Telepon terputus. Dimas duduk di lantai, tubuhnya gemetar. Dunia yang ia kenal mulai retak. Pagi berikutnya, Bu Siti sudah berada di depan apartemen Dimas bersama ayahnya. Wajah mereka pucat. Kamu gila ya, bentak ayahnya. Dimas berdiri di ambang pintu, tak berani menatap mata mereka. Ibunya menangis. Kita sudah susah payah besarkan kamu. Jangan bikin malu kampung. Mereka memaksa Dimas pulang ke Bandung malam itu juga. Di mobil tak ada suara kecuali isak ibunya. Dimas merasa dirinya kembali menjadi anak kecil yang tak berdaya. Di Bandung keluarga besar berkumpul. Paman, bibi, sepupu semuanya datang. Ini penyakit, Dim, harus diobati, kata pamannya. Dimas hanya diam, air mata mengalir. Ia menelepon Rian diam-diam dari kamar lama.
Mereka ingin aku menikah bulan depan. Aku tak tahu harus apa. Rian jawab tegas, kamu harus pilih hidupmu sendiri, Dim, aku di sini. Keesokan harinya, Dimas kabur ke Jakarta dengan bis malam. Ia datang ke apartemen Rian dengan tas kecil. Aku tak bisa pulang lagi, katanya sambil menangis. Rian memeluknya lama tanpa kata. Malam itu mereka tidur di sofa, hanya berpegangan tangan. Dimas merasa untuk pertama kali ada tempat aman. Tapi kantor memanggil. Bos memanggil Dimas ke ruangan. Kami dengar kabar tidak enak. Kami harus pisahkan kamu dari proyek dengan Rian. Dimas kehilangan tanggung jawab besar. Gaji tetap, tapi harga dirinya terluka. Rekan kerja mulai menjauh. Andi, sahabat kerjanya, bahkan berkata, Dim, aku tak mau ikut-ikutan. Pengkhianatan itu menyakitkan. Rian mendukungnya sepenuh hati. Mereka pindah ke apartemen kecil bersama di Kemang. Rian mengajari Dimas cara membuat desain sederhana, memberi pekerjaan relance kecil-kecilan. Kamu punya bakat, Dim, jangan biarkan orang lain tentukan nilai kamu. Dimas mulai belajar lagi pelan-pelan. Tapi malam-malam masih penuh air mata. Ia merindukan ibunya, tapi tak berani menelepon. Suatu malam, Rian membawa Dimas ke Pantai Anyer untuk akhir pekan. Di bawah bintang-bintang, Rian berkata, kamu bukan orang biasa, Dim, kamu berani. Itu sudah cukup. Dimas memeluk Rian erat. Untuk pertama kali, ia merasa dicintai apa adanya. Kehidupan baru mereka tak mudah. Uang semakin tipis karena Dimas kehilangan pekerjaan tetap. Rian bekerja lembur, Dimas belajar desain sampai larut. Tapi ada kehangatan yang baru. Mereka masak bersama, tertawa kecil di pagi hari, berbagi cerita masa lalu. Dimas mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup untuk orang lain. Aku tak pernah tahu aku bisa sebahagia ini, katanya suatu malam. Rian tersenyum, itu karena kamu mulai melihat nilai dirimu sendiri. Tapi badai belum usai. Ayahnya datang ke Jakarta tiba-tiba. Pulanglah. Ibumu sakit karena kamu. Dimas pergi ke Bandung sendirian. Di rumah, ibunya terbaring lemah. Kamu mau bunuh ibu? Tanyanya dengan suara lemah. Dimas menangis di samping tempat tidur. Ia hampir menyerah, hampir bilang iya untuk menikah. Tapi ingatan tentang Rian membuatnya bangkit. Bu, aku mencintai Rian. Aku tak bisa bohong lagi. Ibunya menoleh ke dinding, tak bicara lagi. Kembali ke Jakarta, Dimas jatuh sakit karena stres. Rian merawatnya siang malam. Kamu harus kuat untuk dirimu sendiri, katanya. Dimas bangkit perlahan. Ia mulai mencari pekerjaan baru sebagai desainer relance. Pelanggan pertama datang dari teman Rian. Uang masuk sedikit, tapi cukup untuk bertahan. Suatu hari, Andi, mantan rekan kerja, menelepon. Atas sikapku dulu, Dim, aku salah. Dimas memakan, tapi ia tahu persahabatan lama tak akan sama. Itu bagian dari pengorbanan. Rian selalu ada, memberi kekuatan. Mereka mulai merencanakan masa depan kecil, mungkin buka studio desain bersama suatu hari. Dimas merasa dirinya tumbuh, bukan lagi anak yang takut, tapi pria yang mulai mengerti siapa dirinya. Setahun berlalu. Dimas dan Rian kini memiliki studio kecil di kawasan Kemang. Bisnis berjalan pelan tapi pasti. Dimas sering bicara dengan ibunya lewat telepon meski masih kaku. Ibu masih sayang kamu, kata ayahnya suatu hari. Itu sudah cukup untuk sekarang.
Dimas tahu perjalanan masih panjang, tapi ia tak lagi merasa biasa. Suatu sore di taman dekat studio, Rian memeluknya dari belakang. "Kamu sudah jauh, Dim." Dimas tersenyum melihat langit Jakarta yang cerah. Ia akhirnya mengerti bahwa nilai dirinya bukan ditentukan oleh gelar, uang, atau harapan orang lain. Nilai itu ada di keberanian memilih cinta yang benar. Benarkah bahwa seseorang hanya bisa menemukan nilai diri yang sejati melalui pertemuan dengan orang lain, atau justru itu hanyalah ilusi yang berbahaya di tengah masyarakat Indonesia?